Hasilnya, hampir sejauh Yu Tianming terbang mundur. 3 pewaris Kaisar Iblis bahkan lebih sulit dipercaya. Dan mereka telah sepenuhnya mengerahkan semangat kekuatan Mordor dan dekat dengan cermin. Ternyata jarak Zhen Fei hampir sama. Ini benar-benar jahat, Yu Tianming mengerutkan kening. Saat ini ketiga pewaris Kaisar Iblis. Semuanya memiliki keinginan untuk menghancurkan cermin ini. Salah satunya adalah untuk melampiaskan amarahnya. Dan yang lainnya adalah cermin ini jelas menakutkan bagi kekuatan ilahi iblisnya. Naga sejati sudah punah. Tetapi jika jatuh ke tangan dewa-dewa palsu itu adalah artefak pembunuh hebat untuk berurusan dengan kita. Ketiga putra Kaisar Iblis saling melirik, sangat tidak berdaya menemukan bahwa pihak lain sama seperti dirinya, hanya berani memikirkannya. Jika benar-benar hancur, itu harus dibunuh di tempat. Kartu papan yang ditinggalkan oleh ayah dan kaisar mereka dapat dicoba, tetapi kartu papan ini adalah dukungan terbesar mereka. Bagaimana cara menggunakannya dengan mudah? Bo Qiu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, masalah terbesar adalah bahwa dengan pengetahuan kita bertiga, kita bahkan tidak dapat mengenali harta cermin ini, bahkan tingkatannya tidak dapat dibedakan. Ketahuilah bahwa mereka semua adalah putra Kaisar Iblis. Mereka tumbuh dengan Demon Emperor, berpengalaman dan berpengetahuan luas, bahkan harta Divine Emperor, mereka dapat mengidentifikasi. Tiba-tiba, ular iblis di telinga Yinman memuntahkan surat itu. Kamu berkata, apakah ini akan keberadaan yang lebih kuat dari harta tingkat Kaisar Ilahi? Begitu ucapan ini keluar, bisa dikatakan iblis itu tidak panik. 3 pewaris Kaisar Iblis tiba-tiba mengubah wajah mereka, karena kata Yin Mangu, itu masuk akal. Bahkan jika satu pewaris Kaisar Iblis tidak dapat dikenali, 3 pewaris Kaisar Iblis ditambahkan bersama-sama, tetapi mereka tidak tahu. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu tingkat cermin ini, kemungkinan berada di atas Kaisar Ilahi. Bagaimana ini mungkin, jika itu benar-benar harta karun? Jangan katakan itu di bawah perintahku, jika kita naik, kita harus langsung dibunuh. Bo Qiu berkata, tidak peduli apa, Anda harus mengundang Yang Mulia Xiongyu dan Yang Mulia Sisuan untuk datang. Yin Mangu juga berkata, ya, Tianming, bukan kami yang memukulmu. Cermin ini, kamu tidak bisa makan, tidak bagus menahanmu sampai mati. Kali ini Anda menempati Star Domain di sini. Ini tidak akan menjadi hal yang baik jika Anda berada di sebelah Divine Rache, burung awal menangkap cacing. Wajahmu Tianming jelek. Domain bintang yang dia tempati menyembunyikan harta yang begitu besar. Tetapi pada akhirnya, dia akan gantung diri sampai mati. Berengsek. Ningyu dan saya datang dari depan dan belakang. Saya sedikit lebih baik darinya, jadi saya memilih dulu. Melihat cahaya ilahi melonjak di sini, seperti langit dan bumi, menurut saya ada harta karun tertinggi. Siapapun yang berpikir, Ningyu, harus menjaga cairan ilahi kelas atas sekarang dan terkekeh. Bo Qiu menggelengkan kepalanya, harta karun tertinggi tidak palsu. Tetapi bagi mereka, itu tidak hanya tidak berguna, tetapi juga pembunuh. Sebut saja 2 yang mulia. Pada saat ini, saya melihat Yin Mangu mengangkat kepalanya, dan 2 ular iblis di telinganya juga mengikuti kepalanya dan memuntahkan surat ular itu. Mereka penuh dengan pola misteri yang misterius. Kepala dan ekor tersembunyi, bahkan berani masuk ke wilayah iblisku. Kenapa tidak berani muncul? Begitu kata ini keluar, warna kulit Bo Qiu dan Yu Tianming tiba-tiba berubah, dan wawasan Yin Mangu jauh di atas mereka. Mungkinkah di atas kubah langit, ada orang yang tidak memendam niat jahat? Ups! Bo Qiu tiba-tiba mengubah wajahnya tiba-tiba. Akankah dewa-dewa palsu itu mendengar apa yang baru saja kita katakan? Tanda seru. Berani datang dan serang iblis mereka. Hanya ras ilahi yang memiliki nyali dan kekuatan. Jika Divine Rache didengar oleh Divine Rache mungkin memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Bahkan cukup untuk menarik semua kaisar ras ilahi untuk bertarung. Di atas awan, alis Qin Yichen yang gagah berkedut. Wawasan iblis lilin hitam. Benar-benar luar biasa. Setan lilin hitam adalah anak yatim piatu Yinman rasnya. Meskipun ayahnya adalah kaisar setan, hanyalah sebuah nama, dan tidak dapat mewakili seluruh setan lilin hitam. Dewa iblis lilin hitam adalah ular ajaib. Ular itu, wawasannya memang kuat. Namun, di 99 Daofield, ada lilin hitam catatan penelitian Mozu dapat dikatakan bahwa pemahaman Qin Yichen tentang Black Candle Mozu tidak kalah dengan Yin Mangu sendiri. Apa yang membuat Qin Yichen sangat sulit adalah bagaimana bisa ada 3 pewaris kaisar iblis? Tanda seru. Bok memintanya untuk mengetahuinya, dan Yu Tianming, tentu saja, adalah iblis yang mendominasi wilayah bintang ini. 3 ahli waris kaisar iblis, Pale Chang dan yang lainnya terlihat jelek. Mereka semua ingin melarikan diri. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah mereka melarikan diri? Mozun di sampingnya tertawa terbahak-bahak, tetapi dia benar-benar tidak tahu bahwa Yang Mulia telah mengundang 2 orang teman. Tetapi bukankah ini hal yang baik? Namun, saat berikutnya, senyum Mozun itu benar-benar membeku. Menurutmu itu lucu? Ya. Di awan, 2 mayat hancur. Dengan salah satunya, ada siluet ramping.
Itu adalah Qin Yichen yang secara tak terduga menghadapi 3 pewaris Kaisar Iblis. Tetapi sejak dia ditemukan, pihak lain melepaskannya dan muncul begitu saja. Selain itu, 3 pewaris Kaisar Iblis belum tiba dengan dingin berteriak beberapa kali. Jadi dia bahkan tidak berani bertarung, dan membuat kepalanya bosan. Yang mulia, apa yang harus dilakukan? Bai Chang bertanya dengan cemas. Tapi ini adalah 3 pewaris Kaisar Iblis. Cukup sulit untuk berurusan dengan satu Ningyu. Bahkan Bai Chang sedikit beruntung. Meskipun saya tidak tahu mengapa 3 pewaris Kaisar Iblis ada di sini bersama. Setidaknya, Bo Qiyu dan Yin Mangu tidak hadir. Yin Mangu diundang oleh Yu Tianming, dan wilayah pendudukan mereka masih perlu dijaga. Namun, semua Dewa Iblis terlihat jelek. Meskipun sejumlah besar Dewa Iblis tidak ada di sana. Tetapi Yin Mangu dan Bo Qiyu semuanya ada di hati mereka. Raja Iblis di sebelah Bo Qiyu, Bai Chang, mereka telah melihatnya. Tidak ada orang lemah di hati ketiganya. Siapapun dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan mereka. Bahkan jika yang mulia ilahi dapat diciptakan, ada 6 Demon Powerhouses di samping ketiga orang ini. Bai Chang tidak punya waktu untuk mencegahnya. Dia melihat Qin Yichen datang dari awan. Yao Tian menatap matanya. Giginya terkatup. Keraguan di mata Persik ditekan olehnya. Dan tiba-tiba berubah menjadi sinar dari cahaya bintang. Berkedip ke Qin Yichen. Ya. Melihat kecantikan tiada taraf yang datang kepadanya, Qin Yichen tidak bisa tidak terkejut. Sejujurnya, dia tidak mengira Yao Tian akan memilih bijaksana secara duniawi dan bermain aman. Kamu tidak pergi? Wajah cantik Yao Tian suram. Saya tidak tahu apakah itu kesalahan atau kemarahan. Jika kamu tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Qin Yichen tersenyum. Jika itu masalahnya, maka jangan pergi. Lagi pula, merekalah yang harus berguling ke sini. Jago, di atas awan. Cahaya yang mengalir turun. Tetapi ketika Yu Tianming melihat Bai Chang yang berkilauan dan Dewa Iblis lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini dia. Ada total 15 monster races. Dan ada 10 Dewa Iblis. Siapa yang meremehkanmu? Reaksi pertama setelah Yu Tianming sadar kembali sebenarnya curang. Sekelompok dewa palsu. Hanya berani monster race melayani Anda sebagai umpan meriam? Keluar. Anda Tianming minum ke langit. Bahkan energi sihir seluruh tubuh naik. Dan telapak tangan ajaib membuat kubah langit suram, membanting ke awan. Namun, cahaya pupil Qin Yichen terlihat seperti orang idiot. Kapan Divine Rache memenuhi syarat bagi kita untuk menjadi umpan meriam?